siap. Teman-teman, kita pembelajaran sejarah pada pagi hari ini yang baik kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba tolong kalian cek di bawah kalian ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah tolong diambil. Ya, dibuka bawah mejanya, coba ada sampah atau enggak. Bersih semua? Yang laki bersih semua? Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran sejarah. Nah, untuk hari ini, materi pada pertemuan hari ini itu kita materi yang terakhir. Materi terakhir yang Bapak akan sampaikan kepada kalian. Dan nanti setelah materi ini barulah kita akan melakukan persiapan soal-soal latihan sebelum nanti kita puas. Oke? Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan membagikan ulangan kalian dulu. Cepet. Yang Bapak sebut, tolong maju ya. Oh ya, sebelum itu, sekretaris mana? Yang nggak masuk siapa? Keisha, Dispen, Raja, Keisha, Dispen, Raja, Oke. Zulfa. Maulidia. Davi. Payas. Zalwa. Kaluela. Tasya. Raka. Dava. Naila. Syafiq. Arbi. Raisya. Raja. Raja tak masuk ya? Masuk Pak. Bulan. Di depan boleh. Atifah. Ya. Syazani. Alfarel. Eka. Muhammad Jibril. Mana? Iksal. Mutiara. Nazwa.
Aulia Syifa. Asia Penetrian. Naufal Aziz. Revaldi. Tanisa. Aliza. Selfie. Aura. Oke, udah semua. Nah, mungkin sebelum Bapak masuk ke materi yang ini, Bapak mau itu dulu evaluasi terhadap ulangan kalian. Ulangannya bagus-bagus gak? Mungkin ada beberapa yang remedial dan juga mungkin ada juga yang nilai sempurna. Tapi yang Bapak mau evaluasi itu terkait jawaban-jawaban kalian. Nomor 1 itu kalau nggak salah apa pertanyaannya? Dan mengapa Detlus membuat kebijakan jalan raya Anyer Panarukan? Nah, Bapak baca kebanyakan itu menjawab apa untuk kepentingan militer dan logistik. Betul. Tapi lebih tepatnya lagi untuk kepentingan militer dan logistik serta tujuan utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Itu. Kalau kalian menjawab tujuannya, alasannya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, itu udah betul. Karena itu merupakan alasan utamanya dibuat sama Dendels. Lalu yang nomor 2, apa pertanyaannya? Ya. Nah, kalau itu kebanyakan sudah benar, tapi ada beberapa yang menjawabnya tuh masih kayak tergolong umum. Maksudnya kayak gini, contohnya tentang ilmu pengetahuan dan juga pengelolaan administratif itu belum kayak merujuk secara detail. Nah, detailnya itu langsung disebutkan, kayak contoh lembaga ilmu pengetahuan Batavia Genoshop. Terus juga melakukan renovasi terhadap Candi Borobudur. Terus menemukan bunga rafflesia Arnoldi, kayak gitu. Mendingan langsung mengacu kepada kayak suatu barang atau yang ditemukannya, begitu. Lalu yang ketiga, ini tuh kalau nggak salah jawabnya udah benar sempurna. Berarti kelas kalian memerhatikannya dengan cara seksama. Kebanyakan menjawab, kenapa tanaman tebu tidak boleh diekspor? Karena berdasarkan peraturan yang ada, tanaman tebu tidak boleh diekspor secara mentah. Harus diolah terlebih dahulu di Nusantara baru boleh diekspor. Itu. Nah, karena apa? Karena kalau tanaman tebu langsung diekspor, itu harga jualnya murah. Tapi kalau Indonesia yang mengelola atau mengolah dulu dari mentah menjadi barang jadi, otomatis untuk dijualnya itu 2 kali lipat. Itulah pinternya dari Belanda. Benar. Lalu yang nomor 4, apa alasan Singamangaraja melakukan peperangan terhadap Belanda? Nah, ini kalian kebanyakan menjawab alasannya Singamangaraja. Oh ya, itu udah benar. Karena apa? Dia tidak mau, maksudnya dia menolak supaya ajaran agama Kristen itu masuk ke dalam wilayah Batak. Itu udah benar. Nah, kalau kelas lain itu kalau nggak salah itu kebanyakan menjawabnya hanya menolak suatu ajaran agama. Kan agama kan banyak kan? Ya, Pak. Entah Kristen, entah Islam dan lain sebagainya kan. Makanya harus detail. Nah, terus yang terakhir,
Bagaimana akhir dari perlawanan Pangeran Diponegoro? Nah, untuk jawaban itu kalian benar. Maksudnya akhirnya itu kalah dan ditangkap lalu diasingkan dari Magelang sampai nanti berakhir di Makassar, tepatnya di Benteng Rotterdam. Itu benar. Tapi kebanyakannya yang kurang tepatnya itu di alasan. Itu ada beberapa yang kurang tepat. Alasannya itu sebenarnya cuma satu. Bukannya dia mencampuri urusan keraton, itu alasan yang lain-lainnya. Tapi alasan pertamanya karena Belanda memasang patok di atas makam tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Jawab itu aja, itu udah benar, karena itu alasan utamanya. Sedangkan untuk mencampuri urusan keraton, pajak yang tinggi, itu alasan-alasan yang lainnya. Gitu. Jadi itu aja untuk evaluasi dari Bapak terhadap ulangan kelas kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi terkait materi yang minggu lalu? Sudah paham semua? Oke, kita lanjut. Ini materi kita terakhir, politik etis. Nah, untuk nanti ulangan akhir semester kalian itu dimulai dari awal ya, dari penjelajahan bangsa Barat, dari Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Itu sampai politik etis. Nanti kalau masa Jepang itu nanti kalian semester 2 nggak masuk sini karena ini cuma masa Belanda aja. Oke? Ini politik etis. Politik etis. Yang sana kata nggak? Kata pojok. Kata. Politik etis. Politik etis itu apa? Nama lainnya. Politik balas budi. Politik balas budi. Nah, ada yang tahu rentang waktunya dari tahun berapa sampai berapa? Dari berapa? Ayo, ada yang tahu? Rentang waktu politik etis. Tahu? Nih, rentang waktunya ini dari 1901 sampai bukan. Belanda berakhir kalinya ada di Indonesia tahun berapa? Sebelum Jepang masuk. 1942. Ini sampai sini. 1901 sampai 1942, itu 41 tahun lamanya. Nah, pertanyaannya yang Bapak mau tanyain, kenapa kok tiba-tiba Belanda ini menerapkan politik balas budi? Why? Kenapa ya? Yang lagi, kenapa? Kenapa? Kok tiba-tiba kok dia malah ngebuat politik balas budi? Alasannya kenapa? Dia pengen juga nanti Ya, ada yang lain? Ya, bisa Perbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Ya, betul. Karena Belanda berpikir dia tuh terlalu kejam sama Indonesia, jadi dia bikin politik balas budi supaya nggak ada bentuk perlawanan lain, termasuk perlawanan fisik. Ya, betul. Semua yang jawab itu betul semua. Nah, politik balas budi itu adalah sebuah politik yang dilakukan oleh pihak Belanda kepada Indonesia. Karena apa? Karena dia sudah melihat nih betapa sengsaranya bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang telah dilakukan. Ada tapinya. Yang pengen adanya politik balas budi atau politik etis ini di Indonesia itu nggak semua orang Belanda, hanya segelintir. Nah, segelintirnya itu hanya 3 orang saja. 3 orang Belanda aja nih yang kepengen adanya politik balas budi di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertiannya. Politik etis adalah sebuah upaya politik balas budi pemerintah Belanda pada tahun 1901 kepada rakyat Bumi Putra yang telah diperas sehingga menjatuhkan taraf hidupnya. Namun tidak disangka program ini malah membuka mata orang-orang pribumi akan yang kata terakhir
nasionalisme. Kenapa itu merupakan kata penting? Jadi seperti ini. Nasionalisme itu baru lahir tahun 1901. Itu baru ada semangatnya. Karena apa? Kalau kalian belajar sebelum ini, kan kalian kemarin presentasi kan tentang perlawanan Mataram, Diponegoro dan lain sebagainya, ya kan? Itu belum ada semangat nasionalisme. Itu hanya kepengen supaya mereka itu yang sedang dijajah oleh VOC atau lain sebagainya itu kepengen cuman mau ngusir penjajah, itu aja. Belum ada rasa pengen memerdekakan bangsa sendiri, itu belum ada konsepnya. Lalu baru ada setelah 1901 karena adanya politik balas budi. Nah, dari nasionalisme ini dari semangat nasionalisme ini barulah muncul kalangan-kalangan terdidik dan juga organisasi-organisasi di Indonesia yang nanti akan menjadi suatu acuan untuk menuju Indonesia merdeka tahun 45. Apa aja organisasinya yang kalian tahu? Budi Utomo, kita singkat aja Budut ya. Budi Utomo. Lalu apa lagi? Sarekat Islam. SI. Lalu OSIS. OSIS. Apa lagi? Ya. Muhammad. Iya, kita singkat aja MU. Lalu apa lagi? NU. Nah, tadi apa? PKI itu ada, tapi nanti dia itu maksudnya tuh nggak langsung jadi PKI, nanti dia terbentuk dari sini nih. Di sini. Nanti kita jelaskan. Lalu apa lagi? Trikoro dan Apa? Trikoro dan Trikoro bukan. Ibis. Iya. Kita singkat aja IP. Lalu apa lagi? Apa? PNI. Apa lagi? Persatuan Ulama Indonesia. Apa? Persatuan Ulama Indonesia. Satuan Ulama Indonesia. Ulama Indonesia. Nah, kalau itu nanti dia akan dari situ nih cikal bakalnya. NU sama Muhammadiyah. Baru nanti dia menjadikan apa suatu ulama ada forumnya. Begitu. Ada lagi? Ini yang ngebangun Bapak Pendidikan. Iya, dia membangun apa? Apa? Ya, Taman Siswa. Kita sebutnya TS. Bukan Taman Siswa ya. Ya, Taman Siswa. Nah, ini contoh-contohnya, masih banyak lagi yang lainnya, nanti kayak ada Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya. Nah, dari sini semualah mereka bersatu padu untuk apa? Untuk apa? Adanya nasionalisme dan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ini seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini latar belakangnya. Yang ke satu, sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan alasan utama. Makanya Bapak taruh di nomor 1. Alasan utama latar belakangnya berdirinya politik etis. Karena itu adanya sistem tanam paksa. Karena sistem tanam paksa ini udah paling bener-bener sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Mulai dari pertama Dendels kerja Rodi, ya kan. Lalu nanti juga ada tanam paksa dan lain sebagainya. Nah, makanya nanti salah satu orang itu membuat sebuah buku karena dia melihat nih tanam paksa ini benar-benar sangat kejam. Dari situlah dia kepengen nih, ayo dong tolong kita balas ini kepada Indonesia karena tanam paksa yang kalian lakukan ini sangat kejam bagi bangsa Indonesia. Dari situ, tapi belum terrealisasikan, makanya butuh ada 2 orang lainnya. Lalu yang kedua, sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki perekonomian rakyat. Waktu itu kalian pernah belajar kan politik pintu terbuka kan? Nah, politik pintu terbuka itu kan swasta yang megang, ya kan? Swasta yang megang kendali di Indonesia. Lalu
masyarakat Indonesia itu bisa untuk bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Berarti kan maksudnya bisa dapat kehidupan yang layak kan, karena bisa bekerja dan akan mendapatkan gaji. Tapi pada awalnya digaji, tapi lama-kelamaan gajinya malah menurun, malah lama-lama dipangkas. Itu. Yang ketiga, rakyat kehilangan hak milik tanah. Pada saat politik pilu terbuka, tanah milik pribumi itu disewakan kepada swasta kan? Disewakan kepada swasta. Oke. Swasta nyewa, ngebayar. Tapi lama-kelamaan tanah milik pribumi itu dibetak. Istilah kitanya, istilah gaulnya, dibetak atau diambil. Ya, dibetak. Nah, diambil nih sama si swasta, akhirnya tanahnya nggak dibayar, lama-lama diambil itu. Nah, baru yang keempat, adanya kritik dari kaum intelektual terhadap praktik liberal kolonial. Jadi poin 1 sampai 4 itu berurutan kronologis. Adanya kritik dari kaum intelektual. Nah, kritik dari kaum intelektual ini itu bukan intelektual Indonesia ya, karena belum lahir, karena masih mengenyam pendidikan. Lalu siapa kaum intelektualnya? Itu dari negara Belanda, yang mana ketiga orang ini yang aware terhadap Indonesia itu dia menyampaikan pendapatnya kemana? Ke Ratu Belanda yang bernama Ratu Wilhelmina. Itu. Jadi pada saat 1901 Belanda sudah tidak dipimpin oleh raja. Kan kalau raja Belanda siapa sebelumnya? Raja Belanda siapa? Van Dendels. Depannya W. Ya, Raja Willem kan, Raja Willem 4, Raja Willem 5 kan. Lalu pada saat 1900 itu sudah dipimpin sama Ratu Belanda, namanya Ratu Wilhelmina. Nah, dari ketiga orang ini itu dia berpendapat kepada Ratu Wilhelmina supaya kita menerapkan politik etis. Nah, dari situlah baru Ratu Wilhelmina dia mengabulkan. Lalu dia mengeluarkan pidato kepada rakyat Belanda supaya kita membalaskan budi kita kepada rakyat Indonesia. Seperti itu. Itu untuk latar belakangnya. Nah, ini tokoh-tokohnya. Yang paling kiri itu Peter Boshoff. Nah, saya satu ya, Peter. Nah, Peter Boshoff ini merupakan tokoh pelopor utamanya, tokoh utama dari Belanda yang memperjuangkan supaya Indonesia mendapatkan balas budi. Dia. Lalu dia sebagai apa? Jurnalis. Dia sebagai wartawan atau jurnalis. Nah, dia sampai membuat buku. Nah, bukunya itu tentang apa tadi? Ya, tentang sistem tanam paksa. Jadi dia orang pertamanya. Tapi masih belum didengar. Orang-orang Belanda belum membuka matanya. Lalu dilanjutkan sama yang kedua. Siapa namanya? Edward Doesdecker. Nah, baru dilanjutkan semangatnya oleh Edward Doesdecker. Edward Doesdecker nama Belandanya. Nama Indonya siapa? Multatuli. Multatuli. Nah, Multatuli. Edward Doesdecker atau Multatuli itu dia mengeluarkan buku apa? Max Havelaar. Nah, dia membuat buku Max Havelaar. Nah, jadi pada saat Edward Doesdecker ini dia tuh kayak apa sih, kayak terkesima dengan perjuangannya Peter Boshoff. Makanya di Edward Doesdecker dia memperjuangkan semangatnya lagi dari si Peter Boshoff dengan cara mengeluarkan Max Havelaar, yang mana Max Havelaar ini isinya itu lebih sarkas daripada bukunya Peter Boshoff. Itu. Nah, dari situ baru puncaknya ada di nomor yang ketiga. Siapa namanya?
Theodor van de Venter. Nah, Van de Venter ini barulah jadi Ratu Belanda awalnya bingung. Kita mau politik balas budi ke Indonesia dengan cara apa? Karena masih abu-abu. Maksudnya belum ada nih apa yang kita harus balas budi dengan cara apa, dengan cara mempunyai kebijakan apa. Barulah dari dia mempunyai pendapat supaya kita membalas budinya itu dengan cara ini yang disebut dengan Trias van de Venter atau Trias politika. ya betul, Trias. Nah ini jadi nanti 3 kebijakan yang dikeluarkan oleh Van de Venter itu disebut juga Trias van de Venter atau Trias politika, itu sebutannya. Nah barulah dari ketiga poin ini disetujui oleh Ratu Belanda di sini. Jadi keputusan finalnya di sini apa saja? Emigrasi. Nah, irigasi, edukasi, emigrasi. Irigasi itu apa? Pengairan. Pengairan apa? Sawah. Pengairan sawah. Perkebunan. Edukasi. Emigrasi. Nah, yang betul itu emigrasi ya, bukan imigrasi. Kalau imigrasi itu dari luar Indonesia ke Indonesia. Tapi kalau imigrasi itu masih satu Indonesia. Misal dari satu pulau ke pulau lain. Tuh, sama aja kayak transmigrasi gitu. Nah, menurut kalian dari ketiga poin ini mana yang akan membawa dampak signifikan? Edukasi, Pak. Kasih. Ya. Kenapa? Karena pendidikan berpengaruh. Jadi pintar Pak. Betul. Ini jawabannya simpel padat. Berpengaruh tuh. Apa? Berpengaruh untuk penduduk Indonesia, Pak. Paling berpengaruh. Ya, betul. Nah, untuk poin 1 dan 3, irigasi dan imigrasi itu sebenarnya membawa dampak juga, tapi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena nanti di poin 1 dan 3 itu terjadi penyimpangan. Ya. Walaupun di poin 2 juga ada penyimpangan, tapi enggak terlalu besar. Gitu. Jadi ini untuk kebijakan pada saat politik. Nah ini yang tadi irigasi, edukasi sama emigrasi, jangan sampai salah ya. Takutnya nanti kalau di ulangan ada pilihan gandanya. Yang A irigasi, edukasi, emigrasi. Yang B irigasi, edukasi, imigrasi. Takutnya hanya karena satu huruf malah jadi salah. Gitu. Lanjut. Edukasi, edukasi, emigrasi. Kita masuk ke jenis-jenis sekolah. Tadi kan kata kalian mana yang membawa dampak signifikan? Edukasi kan? Nah makanya dari sinilah baru nih dampak yang signifikannya. Ada apa? Ada jenis-jenis sekolah yang dibangun oleh Belanda. Ada apa? Ada Vegas. Vegas belum ada. Nah, yang pertama itu Hollands Inland School atau KIS. Di situ apa? KIS itu apa? SD Pribumi. Nah, yang kedua ELS. SD Pintar nih yang perempuan. Ini laki gimana nih? Bisa tahu. Kita mau baca ya. Kurang. SD Eropa dan Atau pribadi. Nah, di sini
Ini kan SD pribumi, di sini SD Eropa dan pembesar pribumi. Maksudnya pembesar pribumi apa? Orkai Pak, orkai. Orkai, Iya. betul. Orang kaya. Nah, orang kaya pada saat tahun 1900-an itu disebut juga Kiai. Ini bukan kiai, kiai. Ini. Nah, kiai itu sebutan untuk orang-orang kaya pribumi pada zaman 1900-an. Gitu. Nah, lalu yang ketiga itu apa? ABS. SMP untuk lulusan SMP Eropa dan pembesar pribumi. Nah, lalu yang keempat itu ada MULO. MULO itu apa? SMP pribumi. SMP pribumi Pak. Lucu Igonen. Apa tuh? Sebu. Nah, yang kelima itu AMS. Benar-benar. SMA itu AMS itu SMA pribumi dan Eropa. Nah, kalau kalian lihat di sini poin 1 sampai 5. Poin 1 sampai 4 mendapatkan klasifikasi kan? Perbedaan. Pribumi ya pribumi, Eropa, Eropa. Karena apa? Orang Eropa melihat bahwasanya yang pantas disandingkan dengan orang Eropa itu orang-orang kaya aja, pria. Nah, makanya pada saat dulu di tahun 1900-an, tepatnya di wilayah komplek-komplek orang Eropa, itu di pintu masuk kompleknya ada pelang besar yang berisikan tulisan Belanda yang diartikannya itu sebagai ini, dilarang masuk bagi orang-orang pribumi atau anjing. Gitu. Karena dulu, benar, karena dulu orang-orang pribumi yang rendahan itu juga disebut anjing bagi orang Eropa. Gitu. Nah, makanya itu dibedain. Nah, pribumi sendiri, orang Eropa dan pembesar pribumi juga sendiri, ya kan? Nah, kalau kalian lihat, berarti kan berbeda, ya kan? Berbeda. Sudah pasti dalam fasilitas ataupun pengajaran berbeda kan? Ya kan? Tidak banyak kayak kalian di sekolah negeri sama swasta. Swastanya yang kaya tapi kayak Al-Azhar dan sebagainya. Itu pasti beda. Nah, contohnya kayak gini aja, kalian berobat ke rumah sakit pakai BPJS sama yang bayar, beda kan? Beda. Coba kalau yang bayar, yang punya asuransi Ibu, macam, sakitnya apa ibu, gitu kan? Ramah. Tapi kalau yang swasta, kalau yang BPJS sakit apa bu? Gitu kan? Kayak gitu kan? Ya, beda. Nah, sampai ke SMP, lalu pada saat di SMA itu baru bisa digabung orang yang pribumi sama Eropa. Padahal kan orang Eropa menolak keras kan. Nanti karena ada salah satu orang, nanti akan kita bahas. Salah satu orang Belanda yang mau perjuangan supaya tidak adanya terjadinya diskriminasi pendidikan. Nanti kita akan bahas. Nah, yang keenam itu Sofia apa? Sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran. Iya. Sekolah kedokteran. Nah, sekolah kedokterannya sekarang jadi museum apa? Museum Kebangkitan Nasional. Nah, Museum Kebangkitan Nasional itu tempat prakteknya dulu. Lalu juga sama di Fakultas Kedokteran UI Salemba, UI. Itu juga sama. Sekolah kedokterannya ini sekolah kedokteran Jawa. Nah, padahal di Sofia ini itu sebenarnya nggak mau dibangun, tapi ada alasannya kenapa dibangun Sofia. Karena pada masa itu di Indonesia tuh ada wabah penyakit cacar, kalau nggak salah. Cacar apa? Nah, karena ada wabah penyakit, udah gitu dokter Belanda yang ada di Indonesia itu sedikit, sedangkan pasiennya banyak. Makanya kalau dia ngambil dari dokter Belanda ke Indonesia kan butuh waktu, terus juga butuh namanya uang, ya kan? Ngeluarin duit lagi. Makanya ya udahlah, mendingan kita ini aja, kita buat sekolah kedokteran, nanti diisi sama pribumi. Nanti kalau udah dia udah belajar kedokteran, dia bisa nyembuhin penyakit juga, gitu. Minta bantuan sama orang-orang pribumi. Maka dari sinilah adanya sekolah kedokteran. Lalu yang ketujuh Austria.
Ospia apa? Untuk kedinasan. Dinasan, Pak. Untuk PNS atau pamong praja. Oh, Pol PP, Pak. Ya salah sih, nggak salah. Nah, PNS atau pamong praja. Nah, jadi dulu jika bakal dari seorang pribumi nih pengen menjadi PNS atau guru, itu dari sini, dari Ospia, jalan bakalnya. Nah itu kalau nggak salah, itu tempatnya ada di setelah Fakultas Kedokteran Gigi Salemba, ada sebelah kiri pokoknya. Sebelum masuk ke Senen, itu bangunannya masih ada. Nah, lalu yang ke-8 itu kita ingat RHS, Rek of School, sekolah apa? Sekolah hukum. Yang ke-9 LS, Sekolah pertanian. Repo School, sekolah pertanian. Kalian, Pak. Dan yang ke-10 Technical School, sekolah teknik. Hah? Gak ada. Karena apa? Karena yang pengen diadain pendidikan itu mendingan lebih baik orang-orang yang maksudnya sudah di atas 7 tahun atau lebih gitu. Karena walaupun pada masa SD itu emang yang diajarin masa-masa TK dulu, kayak belajar, kayak misalnya kayak baca, nulis, menghitung itu dulu. Nah, dari poin 1 sampai poin 5 ini itu yang kita kenal sekarang SD, SMP, SMA ini. Lalu dari poin 6 sampai 10 ini ya itu kuliah, tapi pada saat dulu itu belum ada. Jadi ibarat sekolah tingginya. Nah, baru nanti setelah kemerdekaan akan digabungkan menjadi universitas. Gitu. Kayak contoh, semisal pertanian apa? Kalau yang lebih basic, IPB. gitu. Nah, terus kalau misalnya Ospia, PNS, sekolah guru, UNJ, gitu lebih tepatnya. UNJ. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini penyimpangan politik etik. Tadi kan Bapak udah bilang kan, kalau di ketiga ini, tadi yang dijawab siapa? Nah, ini dari kemarin foto ini pada bilang Amin Rais. Kok bisa lo kepikiran lo? Maksudnya bukan kelas ini doang, dari hari Senin bilang itu Amin Rais. Amin Rais. Oke, kita lanjut. Tadi kan sudah dibilang tuh ya, irigasi, edukasi, sama migrasi kan ada penyimpangannya, ya kan? Yang pertama, irigasi. Pengairan lebih besar ditujukan kepada tanah-tanah yang subur milik perkebunan swasta Belanda. Nah, seharusnya yang dialiri air itu punya swasta Belanda dan juga punya pribumi. Tapi kenyataannya enggak, malah cuma swasta Belanda aja yang dapat itu. Lalu yang kedua, edukasi, terjadinya diskriminasi pendidikan. Gitu. Yang di sini dari poin 1 sampai 4. Lalu kan poin 5 ini kan bisa gabung kan? Karena adil satu orang dari Belanda itu dia orang. Siapa namanya? Ernest Dekker. Nah, ada dua bilang gitu kan. Nah, gini. Kalau Edward Dawes Dekker itu bapaknya. Ini anaknya. Edward, jadi biar nggak salah. Makanya kalau nanti ada soal ulangan, siapa yang menciptakan buku Maksa Kelar? Jangan jawab Dawes Dekker doang, tapi Edward Dawes Dekker, atau biar lebih gampangnya langsung aja jawab Multatuli itu. Nah, karena Edward Dawes Dekker bapaknya, dia membuat dia bukan dinamakan jadi Multatuli dan membuat buku Maksa Kelar. Nah, dia itu berjuang untuk politik etis pada sebelum politik etis ada, ibarat dia yang mencanangkan bapaknya. Lalu pada saat politik etis sedang dilakukan atau berjalan, barulah anaknya yang lanjutin perjuangan bapaknya. Nah, Ernest Dawes Dekker ini nama Belandanya, nama Inggrisnya apa? Setiabudi. Betul, Setiabudi, nama depannya itu dan
Danudirja Setiabudi ini biar enggak salah. Louis Edward Dosteker nama Indonya Multatuli, Ernest Dosteker nama Indonya Danudirja Setiabudi. Gitu. Nah, kata Setiabudi ini yang akan menjadi cikal bakal adanya wilayah Setiabudi setelah Rasuna Said gitu. Lalu siapa yang memberi nama Setiabudi ini? Ada yang tahu saya? Bukan bapaknya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, Setiabudi ini diberikan nama oleh Bung Karno. Presiden Soekarno memberikan nama dia menjadi Setiabudi. Karena apa? Karena dia orang yang setia dan berbudi pekerti. Setiabudi asli. Nah, makanya nanti dia akan dicap menjadi pahlawan Indonesia. Karena selain dia menolak adanya diskriminasi pendidikan, lalu dia juga nanti akan membuat membuat organisasi buat kemerdekaan Indonesia. Nah, makanya dia akan menjadi WNI dan juga dia mualaf. Nah, makanya orang-orang Belanda yang nantinya akan menjadi WNI dan mualaf itu ada dua. Yang pertama dia Ernest Dosteker, dan yang kedua kalian tahu pendiri Kopassus Muhammad John Janvi. Nah, dia merupakan perwira tinggi dari Belanda. Nanti dia akan menjadi WNI. Nama Eropanya Bapak lupa, tapi nanti dia akan mengganti nama menjadi Muhammad John Janvi. Dan dia akan mendirikan Kopassus. Itu. Oke? Nah, yang ketiga, emigrasi. Migrasi dilakukan karena kebutuhan tenaga kerja. Jadi gini, pada saat itu di Pulau Jawa dan Pulau Madura itu penduduknya 14 juta orang. Nah, makanya Belanda cari cara nih, wah dipecah aja deh. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Kalimantan. Nah, padahal itu cuman akal liciknya. Ada niat terselubung. Karena apa? Di wilayah-wilayah lain selain Pulau Jawa sama Pulau Madura itu ada perkebunan swasta Belanda. Dan perkebunan swasta Belandanya itu kekurangan tenaga kerja. Makanya itu cuma akal terselubungnya. Kayak, oke deh, lu gue pindahin ke sono biar itu sepi. Biar nanti lu ke situ. Nah, padahal di sono mah lagi ada ini perkebunan swasta, udah gitu kurang orang, malah disuruh gawe. Dianya. Ya, begitu. Jadi makanya yang ketiga ini itu cuman taktik liciknya Belanda. Nah, kita lanjut ke dampak pelaksanaan politik etis. Yang pertama, terjadinya desentralisasi. Desentralisasi apa? Pengalihan tanggung jawab. Pengalihan Tanggung jawab. Pengalihan tanggung jawab. Ini pengalihan tanggung jawab. Jadi kayak gini. Misal di Indonesia kan banyak provinsi kan? Iya, Pak. Contohnya kita ambil provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah punya banyak kota-kota kan? Iya. Apa aja? Kayak Semarang, terus Solo, dan lain sebagainya. Nah, kalau semisal nih tanggung jawab dipegang cuma ada di provinsi itu aja, susah. Makanya nanti dia mengalihkan tanggung jawabnya. Dia memperkecil lagi. Jadi Semarang punya tanggung jawab sendiri untuk membangun kotanya sendiri kayak gitu. Makanya nanti akan mendapatkan hak otonomi daerah atau hak otonomi khusus. Itu desentralisasi. Lalu yang kedua, perkembangan infrastruktur semakin lebih maju. Infrastruktur maju. Nah, kalian pasti di sini banyak kan yang pada pernah naik KRL atau KAI kan? Ya. Nah, jadi itu rel kereta api yang kalian gunain sampai sekarang itu merupakan peninggalan dari Belanda, dan lebih banyaknya itu pada saat politik etis bergulir atau sedang dijalankan itu. Karena apa? Karena pada saat itu selain dia untuk memajukan Indonesia, dia juga
supaya pada saat dia membalas budi kepada Indonesia, segala transportnya, logistik itu cepat. Makanya dibuat rel-rel kereta api sebanyak-banyaknya. Dan kemarin sempat juga ditemuin juga rel kereta api peninggalan Belanda. Kalian tahu wilayah Harmoni? Tahu, Pak. Yang digali lagi ya, Pak? Nah, ya itu ditemuin rel kereta api bekas peninggalan Belanda. Itu. Lalu yang ketiga, apa ketiga? Akulturasi kebudayaan. Duduk. Nah, akulturasi kebudayaan ini baru ada pada saat siapa? Ayo, akulturasi kebudayaan penduduk baru ada pada saat siapa? Nih kalau kalian cermat di sini nih, pada saat siapa? Pada saat yang mana nih? Akulturasi bisa mengakulturasi kebudayaan. Anis Ania. Anis. AMS Anis. Iya sih benar ya benar. Baru dengar sekolah Anis. Pada saat siapa? Ini kan? AMS. Nah, pada saat AMS itu barulah bisa terjadi akulturasi kebudayaan penduduk. Karena siapa? Dia ini. Karena dari bijak Setiabudi, dia memperjuangkan supaya tidak ada diskriminasi pendidikan. Nah, kalau udah bisa gabung, otomatis akulturasi kebudayaan penduduk itu jalan kan. Makanya orang-orang Eropa sama orang-orang di bumi itu bisa saudara. Makanya tak heran kalau bahasa kita itu ada bahasa serapan dari Belanda. Kayak contohnya, kalau habis mandi kita pakai apa? Handuk kan? Handuk dalam bahasa Jawa itu handuk. Handuk. Begitu. Itu serapan bahasa Belanda yang kita gunain banyak sekali. Itu salah satunya. Nah, lalu yang keempat apa? Kalangan terdidik. Nah, kalangan terdidik ini baru kalangan terdidik dari bangsa Indonesia. Itu. Karena apa? Kalangan terdidik ini dia sudah bersekolah di sini semua. Lalu siapa aja kalangan terdidiknya? Wahidin. Wahidin terus Cipto. Ki Hajar. Ini apa? Contoh-contohnya. Nah, kalau Ki Hajar ini itu nama julukannya ya, bukan nama aslinya. Nama aslinya itu Suwardi Suryaningrat. Itu nama aslinya. Nah, Wahidin ini nanti akan mendirikan Budi Utomo. Lalu apa peninggalan Budi Utomo? Kalian tahu Semansa? Tahu. Ya, SMA 1 Budut. Nah, itu merupakan peninggalan dari Budi Utomo. Peninggalan sekolahnya. Dan sampai sekarang itu masih real. Masih benar-benar real, no fake ya. No fake. Real, no fake. Oke, nah Wahidin ini sebenarnya dia membuat Budi Utomo dia bertiga. Wahidin Subirohusodo, Cipto Mangunkusumo dan juga Gunawan Mangunkusumo bertiga. Nah, kalau Ki Hajar ini nanti dia akan mendirikan tadi taman siswa dan juga IP. Ini party. Oke. Nah, lalu yang kelima, semangat persatuan bangsa dan solidaritas. Nah, dari situlah baru muncul semangat persatuan bangsa dan solidaritas. Karena apa? Karena dari beberapa suku-suku di Indonesia itu saling gabung. Tepatnya di mana nanti di Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu bukan organisasi ya. Itu ibarat kayak ya program kerja lah. Program kerja yang mana cikal bakalnya dari sini. Dari Budi Utomo, dari sini dulu. Nanti akan di kelompok ini, mana dari Jawa Java, mana dari Jawa Sumatera dan sebagainya. Lalu yang keenam, meningkatkan kesadaran bangsa melalui munculnya organisasi pergerakan yang tadi tuh contohnya Budut, SI dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke bagian organisasinya. Yang pertama Budut.
tanggal berapa? 1608. 1908. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 20 Mei. 20 Mei 1908. Coba yang cewek diam. Jawab. Itu kan mundut 20 Mei 1908. 20 Mei dijadiin hari apa? Apa? Apa ayo? Kebangkitan nasional. Betul. Jawab. Jawab. Saya tadi cuma pemuda, Pak. Makanya bulannya salah. 28. 20 Oktober. Biar cepet. Nah, Aktivitas Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Nah, makanya Hari Kebangkitan Nasional kenapa ada dijadikan tanggal 20 Mei itu diambil dari hari didirikannya Bung Tomo. Itu alasannya. Nah, tapi kalau Hardiknas itu beda. Hardiknas tanggal berapa? 2 Mei. 2 Mei. Nah, kalau nggak salah Hardiknas itu tanggal 2 Mei diambil dari hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Itu bedanya. Yang satu diambil dari kelahiran, yang satu diambil dari didirikannya organisasi. Gitu. Oke, kita lanjut. Organisasi pertama yang menandai dimulainya era kebangkitan nasional dan berfokus pada perbaikan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, goals utamanya Budut itu pendidikan. Ini tujuan utamanya. Karena kalau suatu bangsa ingin merdeka atau ingin apa sih kayak menuju suatu, itu yang harus diberi itu pendidikan dulu. Itu sama halnya kayak contoh. Kalian tahu bom Hiroshima Nagasaki? Tahu. Nah, kalian tahu apa kalimat pertama yang diucapkan oleh Kaisar Hirohito? Bajai. Ya, apa? Berapa guru yang bisa? Tuh. Berapa banyak guru yang masih tersisa? Itu kalimat pertama yang disampaikan kepada Kaisar Hirohito kepada orang-orang Jepang. Bukannya ibarat kekurangan taktik atau apa. Itu yang pengen dilakukan awalnya bukannya kayak ngebangun lagi, enggak. Tapi berapa banyak guru yang tersisa. Karena apa? Karena kita kuat dalam militer, kita kuat dalam taktik, tapi kita kurang dalam segi ilmu pengetahuan untuk bisa membuat bom nuklir. Makanya Kaisar Hirohito itu kalimat utamanya, berapa banyak guru yang masih tersisa di Jepang. Makanya dari Jepang itu dia membangun pendidikan dulu, baru dan sebagainya. Terus pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Nah jadi gini, itu yang digambar, itu contoh orang-orang dari Budi Utomo, dan itu merupakan golongan dari kaum bangsawan atau priai gitu. Nah itu juga merupakan pakaian orang-orang kaya dulu, kayak begitu pakaiannya. Nah kan pada saat yang bisa bersekolah itu kan hanya kaum bangsawan kan, kaum bangsawan. Nah tapi kaum bangsawannya ini dia bukan yang nggak tahu diri, malah peduli, care terhadap masyarakat pribumi yang miskin. Makanya dia ini beramai-ramai itu berpencar. Setelah ngebangun organisasi dia berpencar. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi. Buat apa? Dia PT-PT. PT-PT itu sumbangan. Cuman pertama nih, Pak. Kan cuma pertama. Nah kayak begitu. Alasannya apa? Jadi gini. Kan yang boleh bersekolah itu bangsawan. Pribumi boleh, tapi kan bayar kan. Nah pribumi itu kendalanya di situ. Uangnya, makanya dia menyebar. Dia mencari nih orang-orang kaya di Indonesia dengan cara nanti ditarik sumbangan. Dan juga dia mencari mana orang-orang pribumi yang mau mendapatkan pendidikan, orang miskinnya. Udah dapet, dikumpulin duitnya, baru dibayar kepada sekolah. Supaya orang-orang pribumi yang miskin bisa mendapatkan pendidikan. Kayak gitu. Nah, tapinya pada saat di sini nih di SD pribumi, SD SMP pribumi yang bisa bersekolah hanya laki-laki. Hanya laki-laki, perempuan nggak boleh bersekolah. Karena apa? Karena bagi bangsa Eropa perempuan tidak pantas mendapatkan hak pendidikan. Gitu. Karena tugasnya perempuan itu hanya di rumah, itu saja. Makanya lalu mengapa perempuan akhirnya bisa bersekolah? Karena satu orang, siapa? Era Kartini. Betul, Raden Ajeng Kartini.
beliaulah yang memperjuangkan emansipasi wanita agar wanita mendapatkan kesetaraan yang sama dengan para pria. Itu. Ya, makanya kalian yang wanita nih bisa bersekolah karena kandungannya nggak tinggi. Oke, itu. Nah, ini untuk Budi Utomo dalam aspek pendidikan. Nah, kita lanjut. Yang kedua apa? Sarekat Islam. Sarekat Islam tahun 1912. Nah, kalau kalian lihat di Google, sebenarnya SI itu lahir pada tahun 1905. Kalau 1905 udah pasti kan SI kan yang akan menjadi organisasi paling tua kan? Tapi kenapa tidak? Karena pada tahun 1905 namanya bukan SI tapi SDI, Sarekat Dagang Islam. Nah, makanya dia tidak menjadi organisasi tertua pertama di Indonesia karena ini cuma hanya komunitas pedagang kain di Indonesia yang dipimpin sama, kita tahu, Haji Saman Budi. Nah, Cokro tadi betul. Cokro itu nanti setelah Saman Budi. Nah, Cokro itu berperan besar. Apa perannya? Dia nanti memberikan pendapat kepada Haji Saman Budi supaya SDI diganti menjadi SI. Itu. Nanti Cokro Aminoto yang menuliskannya. Cokro Aminoto siapa? Cokro Aminoto merupakan gurunya Bung Karno. Makanya dia disebut juga guru bangsa. Oke? Nah, lalu kan diubah nih menjadi SI pada tahun 1912. Nah, yang awalnya SDI cuma hanya pedagang kain dan Haji Saman Budi apa mensejahterakan perekonomian pedagang kain. Lalu dia berpikir dan karena Cokro Aminoto memberikan pendapat supaya ganti aja kita menjadi SI yang mana kita akan menjadi organisasi yang mana yang awalnya kita memberikan kesejahteraan ekonomi kepada pedagang tapi kita luaskan kepada bangsa Indonesia. Gitu, makanya juga menjadi Sarekat Islam. Berarti kan ekonomi clear, ya kan? Lalu nanti pada tahun 1914 SI ini kepecah. Jadi apa saja? SI merah, SI putih. SI merah SI putih. sama SI hijau. Nah, akhirnya SI merah ini dia membantai SI putih. SI putih karena dua orang yang akhirnya memprovokasi agar SI terpecah belah menjadi dua. Itu satunya orang Belanda, satunya orang Indonesia. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, berarti SI sudah. Lalu lanjut. Bacanya apa? Nah, pada bilang kan Indis Party kan, bukan. Tapi bacanya Indis Party. Party. Jadi huruf I sama J dalam bahasa Belanda bacanya Indis Party. Nah, itu dibangun sama 3 orang tuh. Yang paling pondok ini siapa? Nah, kita bahas ini siapa? Speed. Kiri sono siapa? Kiri sono. Cipto, bukan Cipto. Ki Hajar. Bedain. Yang kiri sono Ki Hajar. Cipto. Tengah. Cipto. Yang tengah Emas. Danu Dirja Setiabudi. Lalu yang kanan Cipto. Nah, makanya kenapa alasannya Danu Dirja Setiabudi dijadikan pahlawan karena ini. Setelah dia menentang diskriminasi pendidikan, dia juga mendirikan organisasi ini, Indis Party. Nah, dari ketiga orang ini nanti mendapatkan julukan. Apa julukannya? Ya, betul. Jadi julukan dari ketiga orang ini disebut juga Tiga Serangkai. Tiga Serangkai yang beranggotakan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan juga dari Setiabudi. Nah, di situ organisasi yang bercorak radikal, non kooperatif karena menuntut Indonesia merdeka. Jadi gini, maksudnya radikal bukannya dia teroris ya, bukan. Jadi dia pada saat membangun, dia tuh pengen pengen cepat Indonesia merdeka. Karena apa? Ketiga orang ini sudah melihat bahwasanya pendidikan udah clear, aman, ekonomi juga udah mau tunggu apa lagi kita merdeka. Padahal masih banyak yang mau dibenahi. Contohnya apa? Sosial budaya belum, haluan negara belum,
dan juga agama juga belum. Makanya dia cepat, tapi tetap aja tujuan utamanya sama, untuk Indonesia merdeka. Kita lanjut ISDV. ISDV, Indi Sosial Demokratis Vereniging, merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1914 di Semarang oleh Snefeld. Snefeld yang mana? Ya, yang tengah. Semaun? Itu yang ini lah, yang kanan. Kiri, yang pakai belangkon. Itu, Semaun. ISDV berubah nama menjadi PKI pada 1920. Aku boleh gabung. Nah, oke, kita tarik mundur, ya. Kita tarik mundur ke SI. Tadi kan 1914 SI kepecah jadi dua kan? Merah sama putih karena dua orang kan? Satu orang Belanda, satu orang Indonesia. Dia. Tuh. Si Snefeld sama Semaun. Nah, Semaun ini nanti dia akan menjadi pemecah belah SI dan dia akan menjadi ketua ISDV paling muda sampai sekarang. Dia karena dia menjadi ketua organisasi yang berskala nasional di Indonesia pada umur 19 tahun. Bayangin 19 tahun sudah punya organisasi berskala nasional. Yang kita 19 tahun masih ngereng macam, tapi dia udah profesional dalam arti kata bangsa. Oke. Nah, akhirnya kan 1912 ISDV terbentuk. Jadi saat dia terbentuk, dia sambil memecah belah SI, akhirnya berhasil. Lalu SI Merah bingung. Dia mau tetap megang SI atau gabung. Akhirnya SI Merah gabung sama ISDV. Lalu pada tahun 1920 barulah ISDV akan menjadi PKI. Ini. Jadi asal-usul ini. Jadi awal PKI itu awalnya SDI, lalu SI pecah jadi dua karena ISDV, lalu akan menjadi PKI. Gitu jalan ceritanya. Nah, yang mau tanyain, yang pojok kanan siapa? Nah, tuh yang pojok kanan tuh. Pojok kanan. Hitler, Pak. Hitler. Di Askun. Ayo. Nah, kalian pada nggak tahu kan? Coba diri, coba sini, kasih diri. Coba. Apa, Pak? Kan, yang kanan nih. Yang kanan. Orang Indonesia. Oh. Orang Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Oh, Pak. Siapa? Tan Malaka. Itu Tan Malaka, ya. Nah, makanya Tan Malaka, kalian nggak pernah belajar kan dia dari SD sampai SMA nggak ada kan nama-nama dia, karena dihilangkan oleh rezim Orde Baru. Itu. Kalau mau tanya siapa presiden pertama Indonesia? Presiden Soekarno kan? Oh, iya. Seharusnya bukan dia, seharusnya Tan Malaka. Kenapa? Konsep dasar Republik Indonesia itu dibuat oleh Tan Malaka. Dibuat oleh Tan Malaka, tapi nanti akan digunakan sama Belanda. Makanya Tan Malaka disebut juga sebagai bapak bangsa. Kalau bukan siapa? Bapak kan? Iya. Akhirnya dia tidak jadi presiden. Sama halnya kayak gini. Presiden setelah Habibie siapa? Gus Dur. Iya, kan Gus Dur. Tapi bukan Gus Dur, tapi Yusril Iza Mahendra. Iya. Artinya Yusril. Karena apa? Karena pada saat itu berkas yang masuk ke dalam MPR yang sudah lengkap itu hanya Yusril. Hanya Yusril doang. Tapi kenapa menjadi Gus Dur yang jadi presiden? Karena dua orang. Amin Rais. Megawati dan Amin Rais. Amin Rais. Nah, tapi kesiannya Tan Malaka ini dia konsep dasarnya dipakai, ya kan, nggak apa-apa lah. Tapi yang mengenaskannya dia dihilangkan dalam Orde Baru, rezim Orde Baru, nama-nama dia dihilangkan. Padahal dia pengaruhnya sangat baik bagi Indonesia. Dan akhir hayatnya malah dieksekusi mati sama rezim Orde Baru karena melihat bahwa Tan Malaka dia berafiliasi dengan PKI. Makanya itulah kejamnya rezim Orde Baru. Dia mensamaratakan bahwa PKI dari tahun 1920-an sampai 1960-an itu jahat semua. Makanya tidak heran
anggota PKI itu terbunuh sebanyak 10 juta orang kurang lebih. Karena dia mensamaratakan rezim Orde Baru. Nah, sampai Tan Malaka pada saat akhir hayatnya, sampai sekarang dia kuburannya tidak tahu di mana, karena dia dihukum mati di hutan. Lalu Regu Penembak, nah ini ada alasannya kenapa Tan Malaka disebut bapak bangsa. Pada saat sebelum dia dieksekusi mati, Regu Penembak bertanya kepada Tan Malaka, kenapa Anda tidak mau menikah? Lalu apa alasannya? Tan Malaka menjawab, mengapa saya mau menikah kalau anak-anak di Indonesia ini merupakan anak-anak saya semua? Makanya disebut juga bapak bangsa. Dia nggak mau menikah karena kita semua dianggap sebagai anaknya Tan Malaka. Makanya kalian yang keturunan dari Padang atau Sumatera Barat wajib berbangga karena mempunyai leluhur yang sangat baik bagi kemerdekaan Indonesia. Contohnya siapa? Ketua Tan Malaka, Sultan Syahrir. Kita lanjut. Nah, Muhammadiyah. Nah, ini kita lanjut. Tadi kan ini udah nih, pendidikan udah berhasil, ekonomi udah berhasil, haluan negara udah juga mulai terbentuk. Lalu nih, apa yang kurang? Berarti masih kurang sosial budaya sama agama. Sosial budaya dan agama itu digabungkan. Terbentuklah Muhammad. Iya. Kita singkat aja MU. 1912 didirikan oleh Ahmad Dahlan. Nah, Ahmad Dahlan ini siapa yang dihajar? Itu nama julukannya. Bukan nama sih, kalau Ahmad Dahlan itu lebih nama penggantinya. Nama aslinya siapa? Muhammad Darwis. Itu nama asli dari Ahmad Dahlan, Muhammad Darwis. Nah, di situ pengertiannya gini. Organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk memajukan pengajaran berdasarkan agama Islam. Jadi gini, apa bedanya dengan NU? Kalau MU ini ini bukan sering kalah ya. Nah, MU ini mantek praktek. MU ini serang praktek. Jadi kayak gini. Misalnya Ahmad Dahlan sedang membaca Al-Quran, surat ini, artinya gini. Oke, dia tahu artinya. Nah, dalam artinya itu dia langsung dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Itu sama halnya kalian kayak gini, contoh belajar fisika. Contohlah belajar materi momen inersia. Nah, pasti ada guru fisika di Vegas, ada yang demen praktek sama teori kan? Di Vegas ada nggak yang demen praktek? Ada. Fisika. Siapa? Ajar. Nah, Pak Ajar tuh ibarat Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Dia praktek. Nah, lalu kalau NU tahun 1926. Ya. Dia lebih senang teori. Dalam arti kata gini, kan kalau dalam bahasa Al-Quran artinya kan kalian juga bingung kan? Karena bahasa Al-Quran beda banget kan? Nah, akhirnya sama NU itu lebih sederhanakan supaya orang-orang awam itu mengerti. Dan juga segala praktek yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah itu dibukukan atau dikitabkan. Ya. Berarti Muhammadiyah itu Islam ori, Pak? Iya, maksudnya bukan Islam ori gimana maksudnya? Islam ori gimana? Belum dimodifikasi. Iya, belum dimodifikasi. Maksudnya tuh emang benar-benar dia sesuai prakteknya. Misalnya dibaca Al-Quran kayak gini artinya dipraktekin. Kayak gitu. Dan dia benar-benar mengikuti dari Nabi Muhammad, segala sunnahnya diterapkan. Makanya Muhammadiyah kalau dalam maulid dia enggak. Ya, enggak apa-apa. Nah, sedangkan NU itu teori dibukukan, itu di kitab ya. Buku dalam bahasa Arab itu kitab. Beda kalau Al-Quran itu bukan kitab ya. Itu dia mushaf. Oke. Nah, jadi antara Muhammadiyah dan NU itu udah lengkap, kolaborasi yang sangat lengkap. Karena yang satu praktek lalu dibukukan. Jadi pas, ideal. Nah, NU ini siapa yang mendirikan? Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Ada yang tahu Hasyim Asy'ari siapa? Betul gitu. Kakek dari Abu
Abdurrahman Wahid Gus Dur punya bapak namanya Wahid Hashim. Wahid Hashim punya bapak namanya Hashim. Nah ternyata keduanya ini merupakan saudara sepupu. Ahmad Dahlan dan Haji Masyari merupakan saudara sepupu yang mana nanti dia akan bertemu di jalurnya Sunan Giri. Sunan Giri sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Berarti dalam semua aspek sudah berhasil. Jadi semua aspek pendidikan, ekonomi, konsep haluan negara apa? Lagi nih. Sekarang mau belajar deh. Di sini ada yang DI. Enggak ada. Nah ini kan yang kita bahas Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama yang mana dua ini merupakan organisasi Islam pertama di Indonesia. LDI juga sama, lembaga dakwah Islam di Indonesia merupakan organisasi juga, tapi jauh eranya dengan ini. Ya, yang mana kalau LDI dia masih menganut paham-paham dari aliran Wahabi ya. Ingat Wahabi itu bukan sesat ya. Enggak, Wahabi itu enggak sesat sama sekali. Tapi dia benar-benar berorientasi kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak melakukan itu, berarti enggak melakukan. Itu Wahabi. Makanya disebut juga bid'ah kalau kita menunaikan maulid Nabi ya. Itu EDI diakui sama negara karena dia sesuai dengan syariat agama Islam. Sesuai, cuma tradisinya yang beda. Ya nggak apa-apa kan banyak, ada Ahmadiyah, ada Naksabandiyah dan sebagainya. Tapi yang sesat cuma satu, apa itu? Syiah. Itu. Kalau Syiah sudah benar-benar keluar dari syariat Islam, karena dia tidak mengakui Khulafaur Rasyidin dan dia juga tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. Karena Nabi bagi kaum Syiah itu Ali bin Abi Thalib. Iya. Nabinya kaum Syiah. Makanya kalian kalau ketemu orang Syiah itu memang sangat susah, karena Syiah itu seperti bunglon, dia pandai berkamuflase. Kalau semisal orang Syiah datang ke kita mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, ditanya kamu mazhabnya apa, pasti dia akan menjawab Ahlussunnah wal Jamaah. Pintar dia. Tapi untuk membedakan Syiah sama yang beda, yang enggak, hanya dengan satu, yaitu batu. Karena kalau Syiah dia sholat itu memakai batu tanah liat yang dipadatkan. Batunya tersebut berasal dari padang Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Husain dipenggal. Gitu. Oke, materi kita sudah selesai sampai sini. Waktu juga sudah pas. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin bertanya? Tahu nggak? Ya. Kan soalnya pakai batu, itu batunya diapain batu? Jadi gini, kan diambil tanah di padang Karbala, langsung dicetak bulat, padat, kayak begitu. Nanti batunya itu taruh di buat Maksudnya, Pak? Jadi palanya itu harus ada di batu. Kalau nggak ada di batu gimana, Pak? Yang hitam ya? Biar dikira asli, Pak. Bukan, emang itu Oke. Batunya kena mata. Oke, sampai sini ada bertanya? Nggak ada? Siap tidak? Mau semua? Ya, sebelum kita tutup, kita foto bareng-bareng dulu. Ini tempat duduk masing-masing aja. Ini kan mumpung ada Ibu Rima dan juga Bu dosen. Tolong Pak Ical, boleh foto? Gimana? Gini aja mau apa? Sini aja. Iya. Ibu diri. Boleh. Tengah-tengahnya biar gampang ngambil aku. Kayak habis apa? Itu matiin aja habis isi. Udah. Yang habis istilahnya di tripod. Iya, matiin. Terus foto pakai pensil aja.